adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama beribadah pada minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami nafas ya Bapa, dan Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk merasakan begitu besar kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Bapa, tiba saatnya kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan, pujian kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik di rumah, berkati kami semuanya. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pujian kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan naikkan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Yang bisa bernyanyi pujian ini, kita bernyanyi bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita bersama-sama menyanyikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu
Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sudah siap adik-adik di rumah? Siap. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus selalu bersama kita, baik di kanan, baik di kiri, baik di atas, maupun di bawah. Tuhan Yesus selalu bersama adik-adik dan kita semua. Kita akan memujikan Kudaki-daki. Yang semangat ya, karena kita memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus yang sungguh besar. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Sekali lagi kita akan ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita adik-adik. Percayakah kita semua bahwa Tuhan Yesus ada di mana-mana, mengawasi adik-adik, mengawasi kakak, dan selalu memelihara kita semua. Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita semua. Kita akan menyanyikan Tuhan kita penolong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersemangat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, kita tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, adik-adik dan kita semua dibangun di dalam iman. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dialah satu-satunya penolong kita. Nah, kita akan siapkan hati kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Oh.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Bapa, adik-adik yang ada di rumah dan kami semua Tuhan hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan
Engkau memberikan setiap kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti Tuhan apa yang ingin Kau katakan Tuhan melalui Kakak Shirley ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu sehingga kami tidak hanya mendengarkan saja firman-Mu tapi kami benar-benar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati setiap kami ya Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi pada minggu kali ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan bersama dengan Kak Shirley. Tadi itu kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur pasal yang ke-119. Ayat yang ke-97 sampai yang ke-102. Di sini kakak akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan dari ayat yang ke-97. Di situ dikatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku, sebab pengertian-pengertianmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ayat ke-101, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ayat yang ke-102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yang kakak kasih adalah lebih baik kita mencintai firman Tuhan. Nah, kita akan baca lagi satu ayat yang boleh dibilang ini termasuk dalam judul kita di ayat yang ke-127. Di situ dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Nah, adik-adik, kita ini kan anak-anak Tuhan. Tentunya apa yang kita cintai di sini? Apakah kita mencintai emas atau kita mencintai firman Tuhan? Di sini kita mau mencintai firman Tuhan atau mencintai emas atau emas tua? Nah, adik-adik, di sini judul yang kakak kasih ini adalah kita ini mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini banyak janji-janji yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima. Nah, memang emas itu juga berharga buat kita. Emas itu juga bisa mungkin buat kita jual, emas itu juga bisa buat kita pakai atau sebagainya. Tapi di sini kita mau belajar, sama-sama belajar untuk mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan yang dikatakan firman Tuhan tadi lebih dari emas tua. Nah, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita mencintai firman Tuhan lebih dari emas. Nah, namun keseringan anak-anak Tuhan ini kebanyakan lebih mencintai emas. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini banyak anak-anak Tuhan juga misalnya gini, anak-anak Tuhan ini menukar segala sesuatu hanya demi emas. Misalnya nih, menukar keluarga, menukar nyawa hanya untuk apa? Mungkin untuk emas, mungkin untuk mencari emas ini. Buat apa? Buat untuk dijual atau apapun itu. Bahkan emas ini juga bisa membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai ya adik-adik, kita ini mencintai emas, kita ini lebih mencintai emas sehingga kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk mencintai firman Tuhan, bahkan untuk kita menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Adik-adik mau melakukan itu? Nah, di sini adik-adik seharusnya kita ini mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa? Karena firman Tuhan ini seperti yang kakak tadi bilang, ada janji dari Tuhan, ada berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Nah, oleh karena itu ada beberapa alasan kenapa kakak ini mengatakan kita ini mencintai firman Tuhan lebih dari emas itu. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan bisa memahami kehendak Allah. Poin yang pertama, ketika kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya, kita akan bisa memahami kehendak Allah. Kita akan buka di Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Nah, adik-adik, firman Tuhan yang tadi kakak bacakan di sini kita mau belajar bahwa ketika Allah akan murka kepada penduduk bumi yang sudah banyak melakukan pelanggaran, yang sudah banyak melakukan dosa, kesalahan-kesalahan, sehingga di ayat yang ke-13 di situ dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh." Jadi Tuhan ini memberikan rencananya, dan Tuhan ini memberitahukan rencananya kepada siapa? Kepada Nuh. Nah, sehingga apa yang akan terjadi pada ayat yang tadi yang kakak bacakan? Di situ akan datang air bah. Jadi adik-adik, Tuhan akan memberitahukan dan menyatakan rencananya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi sangat jelas ya adik-adik, rencana Tuhan ini akan diberitahukan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena Tuhan akan melindungi orang-orang yang dikasihinya dan orang-orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, poin yang pertama ini kita bisa memahami kehendak Allah. Jadi kita ini bisa memahami apa yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, ketika kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya, apa yang kita dapat? Yang kedua, kita mendapat hikmat. Kita buka Alkitab kita di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Nah, adik-adik, firman Tuhan ini akan memberikan hikmat kepada orang yang mencari Dia, mencari Tuhan. Lalu jelas dikatakan bahwa di situ Matius yang mencintai firman Tuhan itu diberi hikmat. Demikian juga dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Di situ dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi adik-adik, kalau misalnya kita mencintai firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kebijaksanaan, pengertian, itu semua dari Tuhan. Yang pertama tadi kakak sudah bilang, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan bisa memahami kehendak Allah. Yang kedua, jika kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan lebih dari emas, kita akan mendapatkan hikmat seperti Salomo. Salomo juga mendapatkan hikmat dari Tuhan karena Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita di sini kita mau sama-sama belajar
ketika kita mencintai firman Tuhan dan kita merenungkannya siang dan malam, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Amin. Nah, adik-adik, yang ketiga, ini poin yang terakhir. Kenapa kita harus mencintai firman Tuhan lebih dari emas, bahkan daripada emas tua? Yang ketiga, mendatangkan mujizat. Ini ada ayatnya juga adik-adik, tercatat dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Di sini perikop yang di atas ini tentang ke-10 orang kusta. Tapi di sini kita tidak akan membacakannya. Di sini kakak cuma mau menjelaskannya. Kalau ke-10 orang kusta ini ketika dalam perjalanan di sini Tuhan Yesus ini dari Samaria. Tuhan Yesus ini mengatakan kepada ke-10 orang kusta ini apa? Tuhan Yesus mengatakan, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam." Ke-10 orang penyakit kusta ini memperlihatkan dirinya kepada imam. Tapi adik-adik perlu kita ketahui, dalam perjalanan mereka itu disembuhkan. Artinya, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Di sini kan ke-10 orang kusta ini dalam perjalanannya ini mereka disembuhkan karena apa? Karena Tuhan telah mengatakan kepada mereka bahwa perlihatkanlah dirimu kepada imam. Maka di situ mereka menjadi tahir, mereka disembuhkan. Jadi adik-adik, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka mujizat akan terjadi. Amin. Nah, jadi adik-adik, ketika manusia, termasuk kakak, termasuk adik-adik, ketika kita mengerti firman Tuhan dan kita melakukannya, maka mujizat akan terjadi pada orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, seperti ke-10 orang kusta ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di sini adik-adik, bahwa mencintai firman Tuhan itu mendatangkan mujizat. Nah, di sini kakak mau simpulkan adik-adik. Jadi pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama melakukan, kita mau sama-sama mengerti bahwa kenapa kita harus mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Yang pertama, kita bisa memahami kehendak Allah. Yang kedua, kita mendapatkan hikmat. Yang ketiga, mendatangkan mujizat bagi kita. Amin. Nah, kakak akan tutup dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati adik-adik ini Tuhan, biarlah mereka terus melakukan firman Tuhan, biarlah mereka terus mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Tuhan pakai hidup adik-adik ini Tuhan, Tuhan berkati dimanapun adik-adik ini berada. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati keluarga mereka, berikan kesehatan dan kekuatan. Kami serahkan Tuhan adik-adik ini ke dalam tangan Tuhan beserta dengan keluarganya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, di sini ada ayat hafalannya buat kita. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-127. Ayat hafalan kita, Mazmur 119, ayat yang ke-127. Demikian firman Tuhan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa lagi di minggu depan.